Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Bola Rek TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan program Titian. Kali ini saya akan ajak Bolo semuanya itu untuk mencoba menangkap atau memahami esensi daripada sholat yang kita kerjakan. Tentu sebelum masuk ke situ kita harus urai dulu makna sholat. Secara etimologis apa, secara terminologis apa, dan seterusnya. Sholat secara etimologis itu bermakna ad-du'a, berdoa. Secara bahasa sholat itu berdoa. Secara istilah, dalam perspektif pakar fikih atau biasa dikenal dengan istilah fuqaha, salat itu didefinisikan sebagai aqwal wa af'al makhsusah muhaddadah tuftahu bitakbiratil ihram tuhtamu bissalam. Serangkaian ritual yang khusus, spesial, tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan kemudian ditutup dengan salam. Itu definisi sholat dalam perspektif fuqaha, para ulama pakar fikih. Definisi sholat secara fikih, serangkaian bacaan, serangkaian perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu, saya rasa sudah selesai. Ini adalah sisi sholat secara jasmani. Sementara sholat itu bukan hanya ibadah jasmani saja, tetapi lebih dari itu, sholat juga merupakan ibadah ruhani. Sholat sebagai ibadah jasmani adalah sebuah ritual. Sementara sholat sebagai ibadah ruhani, itu apa sih maksudnya? Esensinya apa sih? Dalam surah Thaha ayat 14, Allah berfirman ketika saat itu konteksnya itu yang Maha Kuasa sedang mengundang Nabiullah Musa alaihissalam ke Bukit Tursina atau Bukit Sinai yang ada di Mesir. Di saat itulah Allah mentitahkan sesuatu kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Sebagaimana kita tahu, Bolo, di antara gelar Qur'ani yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah Kalimullah, di mana Nabi Musa itu adalah hamba yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimullah dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Kalimullah. Di surah Thaha ayat 14, Allah menegaskan sesuatu tentang esensi sholat. Allah mengajak dialog Nabi Musa
Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku, menghambalah kepadaku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka berdasar ayat ini, esensi salat sesungguhnya adalah media kita semuanya untuk mengingat Tuhan, untuk mengingat Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya, mestinya salat itu kita dudukkan sebagai media pengingat. Nyata-nyatanya banyak di antara kita itu saat sholat Allah tercerai-berai pikiran hati kita kemana-mana. Ingat ini, ingat itu. Terlintas ini, terlintas itu. Lalu bagaimana supaya kita mampu mendudukkan sholat itu sebagai media untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kemana-mana, Bolo. Tetap di titian. Baik, Bolo. Sholat sebagai ritual kita sudah khatam, mari bahasane. Saya yakin semua Bolo ini tahu betul lah sholat bacaannya itu bagaimana, gerakannya itu bagaimana, wudhu itu yang sempurna itu bagaimana, sisi ruhani yang jadi perhatian kita. Sebagaimana di surah Thaha ayat 14 tadi, kata Allah, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku Allah. Semestinya sholat itu kita posisikan sebagai media pengingat. Nyatanya justru seringkali sholat itu saat Allahu Akbar, kita tak cukup mampu mengondisikan hati pikiran untuk tak cerai-berai mikir kemana-mana. Supaya bisa strike lurus, mengingat, itu bagaimana? Tentu ini butuh sekian mujahadah, Bolo. Butuh sekian perjuangan, butuh sekian step by step. Tidak bisa kemudian, wis pokok aku kok sholat iku ingat sama Allah. Ya itu bagus. Tapi pada praktiknya tetap ada proses di sana. Banyak tips sesungguhnya dari para ulama kita tentang kiat-kiat salat itu khusyuk. Tapi di sini saya tidak membahasakan kiat-kiat salat khusyuk, tidak. Karena khusyuk sendiri itu adalah sesuatu yang menjadi rahasia Allah, dan yang tahu tolak ukur parameter kekhusyuan seseorang itu Allah sendiri. Salat yang dilakukan tanpa khusyuk secara ritual itu sudah dianggap sah, selesai salatnya, sah kewajibannya. Nah, sementara untuk menjadikan sholat ini media mengingat Allah, esensinya untuk mengingat, kita harus mampu mengondisikan diri ini. Ya apa carane iku iso eling Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian tips yang disajikan oleh para ulama kita, ada satu tips dari Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Begini,
Sebenarnya ada tips dari baginda Nabi. Ada tipsnya kan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Wis ngene. Kira-kira begini kalau diterjemahkan ya baginda Nabi. Wis pokoke awakmu lek ibadah kepada Allah itu wis bayangkan kamu itu menyaksikan Allah. Kalau kamu tak sanggup menyaksikan, merasakan kehadiran, yakini saja Allah itu pasti menyaksikanmu. Nah, ini tentu rumus general ya. Rumus aplikatifnya dari Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. 1. Ketika hendak menuju sholat, siapapun bolo sekati budal sholat iki. Itu kalau bisa tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Loh, katanya wasari'u, katanya fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Iya, secara fikih memang baiknya itu untuk menunjukkan keseriusan dan perhatian terhadap sholat. Memang beberapa ulama fikih itu menganjurkan ya kalau bisa ya kalau berangkat sholat ya agak cepat, karena Allah perintahkan fafirru, berlarilah ilallah, kepada Allah. Tapi oleh beberapa ulama sufi, lunda justru ketika kalian hendak menuju sholat itu usahakan tenang dulu. Setenang-tenangnya pikiran, setenang-tenangnya hati, segala kesumpekan, segala stres, depresi, ruwete pikir, selehno kabeh dhisik. Nah, kemudian ketika berangkat menuju masjid, lakukan dengan setenang mungkin. Ulama yang berpendapat seperti ini, yang direkomendasikan itu berangkat sholat itu tenang, itu berlandaskan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atuha alaikum as-sakinah. Kata baginda Nabi, jika diserukan untukmu untuk melaksanakan sholat, jangan kalian mendatangi sholat itu dengan tergesa-gesa. Datangilah sholat itu dalam kondisi sakinah, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Sementara kadang-kadang banyak orang itu memposisikan sholat itu sebagai pengobat stres. Wah, stres sih kamu, tak sholat. Loh, ndak. Mestinya sebelum sholat itu stres ditaruh dulu. Stres ditaruh, sumpek ditaruh. Misalnya mikir utangan, mikir apa ditaruh. Setenang mungkin, setenang mungkin. Kenapa demikian? Karena ini akan berpengaruh. Saat ketika nanti Allah, tentu yang tenang akan mampu mengondisikan kita lebih tenang saat sholat. Sementara yang terburu-buru, takbir aja menggos-menggos, jangan-jangan. Budale wis ngincik, begitu takbir menggos-menggos Allah. Loh, kalau tenang saja belum, takbir saja masih menggos-menggos, lalu bagaimana dia bisa nyaman dan nikmat? Berikutnya, tips selanjutnya apa? Setelah tenangi terus apa? Jangan kemana-mana, Bolo. Tetap di Titian. Baik, Bolo, kita lanjutkan. Setelah kita itu mampu tenang menuju sholat, mampu ya kalau belum bisa sepenuhnya meletakkan
segala kesumpekan dalam pikir, dalam hati, paling tidak kita upayakan untuk tenang. Yus terserah ya apa carane, mbok-ambokan gede, ya wis gak apa-apa. Yang penting serileks mungkin. Nah, ketika sudah rileks, ya kita masuk ke ritual Allah Des. Nah, biasanya seperti ini, itu akal pikiran kita, hati kita itu kemana-mana. Wis ono ae. Kadang-kadang barang sing ilang ketemune ya pas Allah. Bingung solusi, punya masalah, ketemu idenya pas Allah. Ya wis memang seperti itu. Ya itu kan bagian dari testing. Nah, untuk mengikat hati pikiran kita supaya tidak kemana-mana itu begini. Kalau Bolo kebetulan sama Allah diberi anugerah faham bahasa Arab, Bolo bisa mengalihkan perhatian dengan mencermati setiap bacaan di dalam sholat. Ketika baca doa iftitah misalkan, ya dicermati kata per kata, maknanya, maksudnya. Itu kalau Bolo dianugerahi oleh Allah faham bahasa Arab. Lalu kalau tidak paham bahasa Arab bagaimana? Yang kalau tidak paham, maka untuk mengikat hati dan pikiran, salah satu seorang sufi dalam kitab Mukasyafatul Asrar itu memberikan tips, dan ini juga ada di Ihya Ulumuddin. Bayangkan saja di tempat sujud engkau itu tertulis lafdzul jalalah Allah. Imajinasikan dalam fikirmu, imajinasikan dalam hatimu, seolah-olah di tempat engkau sujud itu tertulis nyata lafadz Allah. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengikat hati dan pikiran supaya tidak kemana-mana. Dan ini bukan tujuan Bolo. Ini belum tujuan akhir ini. Ini belum tujuan akhir, mengingat belum. Ini baru upaya mengondisikan diri itu untuk bisa mengingat Allah saat sholat. Bayangkan tulisan Allah di tempat sujud Anda. Pertahankan seperti itu. Misalkan di sholat pertama, itu mampunya hanya mengimajinasikan lafadz Allah di tempat sujud hanya 10 detik misalkan. It's okay. Yang penting kita ada target. Kita harus perhatian. Oh, saya sholat kali ini hanya mampu pas Allahu Akbar saja. Fokus pada imajinasi lafdzul jalalah Allah. Sholat berikutnya kita usahakan lagi, kita naikkan lagi. Sampai itu mendarah daging dan menjadi habitual action atau habitual activity. Artinya Bolo itu sudah sangat terbiasa dengan itu tadi. Awalnya, nah ini begini. Awalnya mungkin hanya mengimajinasikan lafadz Allah di tempat sujud. Tapi seiring waktu, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang serius mujahadah dalam rangka mengenalku Allah, pasti akan aku tunjukkan jalannya. Garansi kepastian ini itu akan Bolo rasakan setelah proses tadi. Proses kita memberi perhatian untuk mengingat Allah, meskipun awalnya dengan mengimajinasikan tulisan Allah di tempat sujud. Nanti pada gilirannya atas izin Allah,
Bolo akan dianugerahi sesuatu. Apa itu? Ngono siapa yang tahu? Karena begini Bolo, sebuah kenikmatan saat beribadah antara si A dengan si B gak podo Bolo. Antara si B dengan si C gak podo. Gak bisa, misalkan ada orang soleh bilang begini, wis sholat itu sing top itu rasanya ngene, enak, terus moro-moro ati iki wis drodos mili nangis. Ini nggak bisa. Sensasi kenikmatan ibadah yang Allah anugerahkan kepada si A, si B, si C, si D itu berbeda. Tidak boleh disamakan dan memang tidak akan sama pasti. Yang penting titik tekannya adalah Bolo memberikan perhatian, mengikat hati pikiran. Oke lah dengan mengimajinasikan tulisan Allah di tempat sujud. Seiring waktu Bolo lakukan seperti itu atas izin Allah. Lanahdiyannahum subulana, akan kami beri petunjuk jalan menuju aku. Allah sendiri yang akan menuntun. Bukan tips itu kan hanya stimulus. Tips dari beberapa ulama, meskipun di sana itu banyak tips. Sholat ideal, sholat baik, sholat khusyuk atau mendekati khusyuk misalkan. Karena pada prosesnya nanti itu yang akan membimbing itu ya Allah sendiri. Dan yang bisa merasakan itu yo Bolo dhewe. Nggak bisa takon koncone sholat sing sip iku ya apa sih? Ngene-ngene, oh udah beda. Temukan itu Bolo. Temukan itu yang perlu dilatih, yang perlu dibiasakan sampai mendarah daging adalah ikat hati pikiran. Semampunya ketika sholat itu cara mengikatnya kita pakai tips yang sederhana. Jika mampu bahasa Arab, faham, cermati bacaan sholat. Jika kebetulan tidak faham bahasa Arab, imajinasikan tulisan Allah di tempat sujud Bolo. Terus biasakan. Seret. Mudah-mudahan atas izin Allah, Bolo akan terbuka, akan naik level khusyuknya, akan naik level nikmat sholatnya, dan seterusnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat Bolo. Insya Allah jumpa lagi di program Titian berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV